Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam segala musim hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah kiranya Engkau saja ya Tuhan yang beracara tengah-tengah kami. Engkau saja yang disukakan di tempat ini ya Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengerti kami. Kau mengerti isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu kami kan tenang di dalam, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sikaraya batakala basaraya takarala basaraya takarara. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Dalam setiap musim hidup kami akan tenang di dalam-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kami akan tenang di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, ya Yesus, mengatasi bumi. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Tuhan. Tinggikan
kekuatan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran. Kita diselamatkan oleh darahnya yang mahal. Amin. Haleluya. memuji nama Tuhan, siap menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyiapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan.
ya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami ada di minggu kedua dari bulan Mei, supaya genaplah firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kami yang hadir malam hari ini yang mengasihi Engkau, sebagai sebuah afirmasi bahwa kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami ada di ibadah ini sebab Engkau berkata bahwa ibadah mengandung janji untuk hari ini dan yang akan datang. Sebab di mana dua, bahkan kami lebih dari dua, tiga, bahkan lima, bahkan empat, Tuhan, bahkan Tuhan puluhan, Engkau hadir dan Engkau membawa seluruh kemuliaan, seluruh kelahian yang ada padamu ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena itu berfirmanlah bagi kami, sebab Yohanes 8:32 berkata, jika kami mengenal kebenaran, berjumpa, bertemu, bersentuhan dengan kebenaran itu, maka Tuhan kami akan dimerdekakan. Dan iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan junjungan kami. Kami sudah berdoa, Roh Kudus tolong kami, sebab 2 Timotius 3:16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa,
membawa orang kepada kebenaran. Dengan demikian semua kami diperlengkapi gerejamu di tempat ini, bahkan juga hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dari Tuhan Allah sendiri. Kami mau belajar bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat tim musik. Ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus dan juga buat Bapak Gembala dan jemaat yang mengizinkan saya untuk kembali lagi membawa firman di tempat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama dalam teks 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37. Bapak Ibu, boleh minta tolong multimedia untuk tampilkan dulu ayat yang ke-8 dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37. Kita baca dulu, lihat ayat yang ke-37. Ya. Saya buka juga di sini. Ya. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 dengan judul perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan yang kaya, mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang kita belajar dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 adalah penyembahan membuat kita mengerti rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini yang menjadi objek dalam kisah ini adalah perempuan Sunem, dan kemudian ada Elisa, dan kemudian ada Gehasi, Bapak Ibu. Objek di situ. Dan ada peran Allah di situ, Bapak Ibu. Elisa mewakili keberadaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini memiliki pengenalan akan Allah yang luar biasa sekali. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di situ dia berkata, sesungguhnya ayat yang ke-9, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Penyembahan dan pergaulan kita dengan Tuhan itu membuat kita mengenal keberadaan Allah, membuat kita mengerti sisi-sisi Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perempuan itu berkata kepada suaminya, jadi dia berbicara, dia membangun relasi, dia membangun komunikasi dengan suaminya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah. Jadi kata nabi itu bisa juga abdi Allah, Bapak Ibu, dari kata nava, yang artinya the man that who is influencing by divine spirit. Atau kata nabi, kata nafa itu artinya orang yang dipengaruhi, orang yang dikendalikan oleh roh Allah, Bapak Ibu. Jadi orang ini berdiri atas otoritas Allah, atas nama Allah. Jadi Elia menggambarkan kehadiran Allah. Elia mewakili kehadiran Allah dalam perjalanan kehidupan dari perempuan Sunem ini, Bapak Ibu. Jadi dia sudah datang berkali-kali, dan pada kali yang kesekian perempuan ini berkata, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah. Yang pertama, dia memiliki sharpness of discernment, artinya ketajaman roh untuk mengenali bahwa sesungguhnya orang ini bukan orang yang biasa. Orang ini ada sesuatu yang beda padanya. Ada firman Allah pada orang itu. Kita bisa mengenali
Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, adakah firman Allah kepadanya? Adakah kekudusan Allah kepadanya? Adakah perkataan Allah ada padanya atau tidak, Bapak Ibu? Itu ciri hamba Allah. Ada kebenaran padanya. Seseorang hamba Allah harus mengatakan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu berurusan dengan hal-hal psikologi, pertemanan, relasi, dan lain sebagainya. Tapi kebenaran itu harus disampaikan, Bapak Ibu. Itu ciri seorang hamba Allah. Berdiri pada kebenaran, standing in the truth, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wanita ini mengenali siapa yang datang, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat pas ayat yang ke-9 ini, kita akan menemukan beberapa contoh bagaimana di dalam Alkitab kehadiran Allah itu mengubah rangkaian peristiwa dari kehidupan orang-orang yang bersentuhan dengan hadirat Allah. Yang pertama kita lihat, Bapak Ibu, bagaimana tabut Allah itu tinggal 3 bulan di dalam rumah Obed-Edom. Obed-Edom bukan seorang imam, tapi ketika tabut Allah itu hadir, Bapak Ibu, dalam rumah Obed-Edom, firman Tuhan berkata, Allah memberkati Obed-Edom dan seluruh yang ada padanya, pekerjaannya dan keluarganya, Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama, tabut Allah yang harusnya tinggal dalam kehidupan Imam Lewi dan keluarga Lewi itu, Bapak Ibu, menyimpang dan tinggal pada seorang yang bernama Obed-Edom, Bapak Ibu. Yang berikut kita lihat dalam perjanjian baru, bagaimana Marta dan Maria. Marta dan Maria dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kedua perempuan ini punya perspektif yang berbeda. Marta hanya melihat Tuhan sebagai tamu yang biasa, Bapak Ibu. Maria melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan Alkitab berkata dalam Lukas pasal yang ke-10, itu ayat yang ke-42, 39-42, bahwa but Mary was sitting on the feet of Christ and keep hear what Jesus told to her. Maria terus duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa perbuatan Maria itu adalah bagian yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-9 ini, perempuan ini memahami dan mengenal, punya ketajaman dalam roh, kecerdasan roh. Dia memahami bahwa pada orang ini ada perkataan Allah. Pada orang ini, pada hamba Tuhan ini ada perkataan Allah. Ada kebenaran, ada suara Tuhan, ada nubuatan Allah pada hidupnya, ada pengurapan Allah pada hidupnya. Dia mengenali Elisa bukan sebagai orang biasa. Dia berkata kepadanya, sesungguhnya aku sudah tahu. Jadi dia punya kecerdasan rohani untuk bisa memindai. Alkitab berkata pengurapan itu akan mengajar kita, Bapak Ibu. Kalau kita membaca, Bapak Ibu yang dikasihi, dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52, kita akan dari 25 sampai sekian. Lukas pasal 2 ayat 25. Itu berulang kali 3 hal yang penting. How deeply Holy Spirit make relationship with Simon. Bagaimana Roh Kudus punya keintiman dengan Simon. Dalam ayat yang ke-25 Lukas pasal 2, Simon punya keintiman, Roh Kudus berbicara kepadanya. Roh Kudus menuntun dia dan Roh Kudus membuat perjanjian dengan dia. Sebelum dia mati 3 kali Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memberitahu, menuntun, Roh Kudus berbicara, menjanjikan sesuatu kepada Simon. Bagaimana pergaulan itu dengan Tuhan. Bagaimana sampai wanita ini dapat mengenali Tuhan, kebenaran praktisnya hari ini. Bapak Ibu, bagaimana kita mengenali Tuhan. Sumber pertama, Bapak Ibu, sumber pertama dalam kehidupan Kristen yang membuat kita mengenali pribadi Allah, siapa Dia, jalan-jalannya, karakter, dan sifatnya, adalah kita membaca firman Tuhan. Zaman perempuan ini belum ada firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang dimaksud ini adalah belum ada Alkitab, textbook di situ. Yang ada hanya kitab Torah di situ. Hukum-hukum Musa. Tetapi dia berkata, kata kuncinya di situ, sesungguhnya aku sudah tahu. Karena dia mengenal Allah, dia punya ketajaman roh, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak terbiasa untuk membaca firman Tuhan, yang adalah perkataan-perkataan Allah yang menghidupkan
kita tidak mungkin memahami Allah, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin memahami Tuhan. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan kalau kita tidak membenamkan diri dalam perkataan-perkataan Allah yang tertulis dalam kitab suci 66 kitab. 39 PL 27 PB. Bapak Ibu. Jadi penting bagi kita bagaimana memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itulah yang membuat kita mengenal pribadi Allah. Sebab tanpa pengetahuan, Alkitab berkata dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Ya, my people is perished because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Nah, seringkali orang Kristen, Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen yang teoritis, Bapak Ibu. Teoritis itu artinya kita punya pengetahuan tentang Allah, tentang teologi. Tetapi dalam praktek hidup hari-hari, kita itu ateis praktis. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak memiliki pengenalan akan Allah dalam hidup kita. Ayat yang ke-9 ini memprovokasi kita, Bapak Ibu. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang ini yang datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Seseorang dapat mengenali seseorang orang lain. Dia mengenali, Bapak Ibu, adalah dengan tanda-tanda Allah pada orang itu. Orang itu hidup dalam kebenaran. Karena dia berkata bahwa adalah abdi Allah yang kudus. Elia adalah gambaran the representative of God yang hadir dalam perjalanan hidup perempuan ini. Jadi penyembahan, pembacaan kitab suci, doa, itu membuka mata rohani kita untuk mengenali Allah lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, salah satu praktek hidup Kristenan yang akan kita lakukan di surga, yang kita lakukan di bumi, dan yang kita lakukan di surga adalah penyembahan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak terbiasa dalam relasi penyembahan dengan Tuhan, kita tidak mungkin mengenali Allah. Selain pembacaan Alkitab membuat kita memahami Allah, penyembahan membuat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam sebuah peristiwa peperangan, bagaimana Yosafat dan Yoram mereka bersepakat untuk melawan Raja Moab dan Edom. Hal yang dilakukan adalah Raja Yosafat berkata, tidakkah di sini ada seorang abdi Allah yang kepadanya kita dapat bertanya? Ada seorang yang bernama Elisa. Dia berkata, panggil dia. Ketika dia main kecapi, main strel, Alkitab berkata maka tiba-tiba penuhlah dia dengan roh Allah. Jadi pengurapan dalam perjanjian lama itu temporari, Bapak Ibu. Alkitab memberikan indikasi bahwa maka dihinggaplah oleh roh Allah, maka tiba-tiba dipenuhi oleh roh Allah. Bukan berarti Roh Kudus hanya ada pada hari Pentakosta. Roh Kudus itu sudah ada jauh sebelumnya. Eksistensi Roh Kudus itu pada peristiwa Pentakosta yang permanen, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri dari kekal kepada kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dipenuhi oleh hadirat Allah, maka ada perkataan-perkataan marifat, perkataan-perkataan wisdom yang keluar, dan kemudian memberikan direction dan arahan. Itu terjadi dalam medan perang, peperangan yang terjadi. Ada dua, yang pertama kisah tentang Yeriho, bagaimana penyembahan di situ terjadi. Peperangan dapat dimenangkan. Yang berikut adalah Raja Yoram dan Raja Yosafat. Panggil seorang penyembah. Ketika dia hadir, dia memuji Tuhan. Allah hadir. Ada perkataan-perkataan firman di situ, ada remah, ada nubuatan, ada perkataan-perkataan ilahi yang terjadi, dan pertempuran dapat dimenangkan, Bapak Ibu.
Jadi perempuan ini pada ayat yang ke-9, dia tahu bahwa Elisa adalah hamba Allah yang kudus. Yang kedua, dia mengagendakan dirinya supaya mujizat itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu. Mujizat itu dimulai oleh kepekaan rohani, bukan sebuah kebutuhan. Jadi tanpa ketajaman rohani, kita bisa melewatkan kunjungan Allah. Marta mencoba untuk mencari perkenanan Tuhan dengan dia membuat makanan dan minuman. Bukan berarti makanan dan minuman itu perlu penting, tapi ada skala prioritas. Sebab firman Tuhan pada bagian lain juga berkata bahwa kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Bukan makan dan minumnya tidak perlu, tapi kalau hari itu cuma ada aku, ada roti, itu cukup, it's enough. Sebab ada pesan yang lebih penting, esensi yang lebih penting dari ibadah itu adalah kehadiran Allah sendiri dan firman yang disampaikan dalam persekutuan doa malam, dalam ibadah komunitas, sel grup ibadah keluarga, ibadah doa malam, doa pengerja dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk menarik perhatian Tuhan. Tuhan tidak tertarik, Bapak Ibu. Iya. Tuhan bilang, Marta, engkau menyusahkan dirimu. Tetapi Maria mengenali Tuhan. Di situ Maria tidak melewatkan kunjungan Kristus. Jadi perempuan ini memulai mujizat yang akan dia alami adalah dari kepekaan rohani. Dia tidak melewatkan kunjungan hamba Allah itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita peka untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Wanita ini mulai membangun sebuah private room bagi Tuhan. Bapak Ibu, dia berkata kepada suaminya, dia berdiskusi dengan suaminya, Pak, saya tahu dan saya telah mendapat konfirmasi sesungguhnya ini hamba Tuhan. Istrinya jawab, oke Mak, mari lakukan. Ya, dia berdiskusi, Bapak Ibu. Lalu mereka membangun sebuah private room bagi Tuhan. Kata ruang atas artinya aliyah. Jadi perempuan itu membangun kamar khusus bagi Elisa. Ruang khusus dalam bahasa Ibrani melambangkan tempat untuk perjumpaan dengan Allah. Tempat doa, tempat wahyu, tempat keintiman, Bapak Ibu. Keintiman itu dilakukan di kamar. Kalau keintiman perempuan dan laki-laki dilakukan bukan di kamar yang legal, itu namanya pelacuran, Bapak Ibu. Suami istri melakukan hubungan suami istri di kamar yang sah, bukan di tempat pelacuran, Bapak Ibu. Dia membangun tempat perjumpaan dengan Allah, tempat doa, tempat wahyu, tempat keintiman. Pesannya bagi kita, Tuhan tidak mencari tempat yang besar, tapi tempat yang disediakan dengan sebuah intensionalitas, Bapak Ibu, yang intens. Ini yang penting, Bapak Ibu. Ada private room yang mau Tuhan tuntut dari kita. Sediakan sebuah ruang private room di hati kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Bapak Ibu, there is an emptiness room that must filled by God, yang hanya bisa diisi oleh roh Allah. Itu sebabnya spirit to spirit. Bayangkan kalau manusia diciptakan tidak ada roh, dia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Because spirit to spirit, not spirit to flesh, bukan daging, Bapak Ibu. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, orang-orang yang tidak memiliki ketajaman rohani, manusia daging, tidak pernah bisa memahami perkara-perkara keilahian dalam hidupnya. Never. Hanya orang-orang, Bapak Ibu, yang tinggal dengan manusia roh yang tajam dapat memahami perkara-perkara besar dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau membaca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa tetapi orang yang dipimpin oleh roh Allah itu anak Allah. Kata dipimpin itu kata kuncinya, Bapak Ibu. Kata dipimpin itu dari kata agone, akar katanya ago. Artinya ada intens konflik, Bapak Ibu, antara dua manusia, manusia daging dan manusia roh. Semakin banyak dia takluk kepada kehendak Roh Kudus, dia akan dapat memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Tapi ketika dia tunduk kepada manusia daging, dia tidak pernah dapat memahami kehendak Allah. Itulah sebabnya, Bapak Ibu,
Ini kunci bagaimana Tuhan menegur gereja di Efesus. Pasal yang kedua, ayat yang keempat. Bertobatlah, engkau telah jatuh jauh. Kembali lakukan kasih yang murah, sebab jika tidak kau akan datang mengambil kaki Dian. Ketidaksukaan kita kepada hal-hal yang spiritual, kemalasan untuk membaca Alkitab, untuk hadir dalam persekutuan doa, untuk hadir dan duduk menyediakan ruang dan waktu bagi Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bersyafaat bagi Tuhan. Sesungguhnya dia sudah jatuh, Bapak Ibu. Alkitab kasih tahu sendiri, sesungguhnya engkau jatuh. Jemaat di Efesus tidak sedang berbuat dosa. Jemaat di Efesus melalaikan kasih yang mula-mula kepada Allah. Dia tidak suka lagi pelayanan hanya liturgi. Relasi kita dengan Allah itu bukan dibangun berdasarkan hal-hal yang ofisiali, Bapak Ibu. Secara gereja itu ada dua, satu organisatoris. Secara organisatoris di sini ada penggembalaan yang diatur oleh gerejawi. Tapi yang benar juga yang kedua adalah bahwa kita ini organisme ilahi. Sebab kamu adalah bangsa yang terpilih, Bapak Ibu. Ini yang penting, gereja secara organisatoris iya. Ada hukum yang mengatur kita administrasi supaya gereja punya badan hukum. Dan puji Tuhan gereja Betani di tempat ini diresmikan oleh Pak Bupati. Ya, secara hukum sah orang pertama di kabupaten ini, orang tua di kabupaten ini mensahkan gereja di tempat ini. Sebelumnya Tuhan sudah mensahkan ketika gereja ini awal berdiri. Itu secara administratif. Gerejawi organisatoris. Lalu organisme ilahi, Bapak Ibu. Persekutuan orang percaya yang di atasnya diajar oleh Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi wanita ini membangun ruang atas. Saya merekomendasikan sebuah film, bisa nanti dicari, ditonton bersama, judulnya The War Room. Dan kita udah nonton sudah berapa kali di panti, Bapak Ibu. Seorang perempuan yang berdoa. Dia membangun ruang khusus, Bapak Ibu. Jadi tempat perjumpaan ketika kita menyediakan hati kita, waktu kita untuk membangun tempat perjumpaan dengan Allah, tempat doa, tempat wahyu, tempat keintiman. Bapak Ibu lihat, maka yang terjadi adalah penyediaan kita kepada Tuhan, penyediaan diri kita, waktu kita, hati kita, Bapak Ibu. Itu membuka jalan bagi penyediaan Tuhan atas hidup kita. Kehadiran Allah tinggal di tempat yang dipersiapkan, bukan kebetulan. Jadi you must settle. Kita harus mempersiapkan, kita harus membangun, Bapak Ibu. Kita harus menyiapkan, membangun rohani kita. Mau lihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita, prepare yourself. Siapkan dirimu, bangun rohmu, Bapak Ibu. Yang pertama, dia punya ketajaman roh. Dia tahu bahwa yang datang ini adalah hamba Allah. Dia berbicara dengan suaminya. Mari kita bangun. Bapak Ibu lihat tempat yang disebut kamar, ada tempat tidur, ada kandil. Bapak Ibu, dia hampir mirip dengan ruang kudus. Bapak Ibu lihat. Ada kamar, ada ruang, space, ada meja, ada kandil di situ. Jadi mari kita membangun ruang di hati kita. Ada secret place bagi Tuhan dalam hidup kita. Orang Kristen bisa selingkuh? Bisa, Bapak Ibu. Selingkuh rasa. Saya cinta dia, tapi saya nyaman dengan dia. Bapak Ibu, hari-hari ini ada sebuah lagu yang terkenal. Namanya Om Strom. Kau kenal Veronica ko, ya gitu kan. Veronica yang mana? Om Strong pun anak. Lagu ini mungkin membuat lelucon kita lucu. Tapi ada hal yang baik, kata, kau kenal tidak? Ada sebuah hal yang mencolok terjadi di dalam perjanjian baru. Ada 7 anak Skewa. Mereka mencoba. Mereka tidak punya relasi dengan Tuhan. If you have not relation with God, you have no power. Jika kita tidak punya relasi hubungan dengan Tuhan, kita tidak punya kuasa.
asli Bapak Ibu. Kita tidak punya kuasa itu, dan itu terjadi Bapak Ibu. 7 anak Skewa, dia berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Jenengane sopo? Dicakar lari telanjang. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, jenengane sopo? Sireniki. Dicakar lari telanjang. Lihat, dia mencoba menggunakan nama Yesus, tapi dia tidak punya connected dengan Yesus. Dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Jangan pernah menggunakan nama Yesus tanpa relasi dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Allah. Nama Yesus adalah senjata dalam peperangan rohani kita, spiritual warfare Bapak Ibu. Nama Tuhan, nama Yesus. Ya, sebab di muka bumi tidak ada nama lain yang oleh manusia diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Artinya apa Bapak Ibu? Boleh orang menggunakan? Boleh. Tapi apakah kamu punya relasi dengan nama itu? Semakin intim relasimu dengan nama itu akan berkuasa. Katakan amin. Jadi jangan pergunakan nama Yesus sembarangan. Mau digigit anjing, dalam nama Yesus. Nama Yesus bukan untuk anjing diusir pakai nama Yesus. Nama Yesus digunakan untuk pergumulan hidup yang kita hadapi. Katakan amin. Mau digigit anjing, nama Yesus. Anjing ngerti apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi perhatikan, mungkin itu lagu lucu. Masa sih kamu gak kenal sama Om Strom? Ya, suaminya Veronica itu dia tukang tambal jalan itu loh. Enggak. Ya. Ini yang penting bagi kita. Kita harus punya relasi dengan Tuhan Bapak Ibu. Without relation with God, no power, no understanding, no blessing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita, penyediaan kita kepada Tuhan, hati kita, tempat kita, waktu kita, itu membuka jalan bagi penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Elisa hanya datang berkunjung, pass away. Dia datang, pergi. Elisa tidak pernah tinggal sampai kamar itu jadi. The presence of God is not coming into your life until you're open, make your private room. Hadirat Allah tidak pernah akan melimpah dalam hidup kita sampai kita berjanji membuka ruang khusus di hati Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Penyediaan kita kepada Tuhan itu membuka jalan bagi penyediaan Allah. Penyediaan kita maksudnya apa? Waktu kita, tempat kita, hati kita menyembah Tuhan. Beberapa waktu lalu kami membuat sebuah program dan itu biayanya cukup besar karena kami harus sewa 2 bus, 1 bis dan 1 mobil. Kemudian ada puluhan, hampir 30-40 orang. Ya, sponsor kami hanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas misi, dan itu muridnya hanya 2 apa 3 orang Indonesia, Bapak Ibu. Dan mereka sedang praktik di Kalimantan dan juga di Vietnam. Di kelas itu saya tidak mengharapkan sesuatu, saya mengajar dengan tulus, dengan baik. Dan saya selalu bawa kita, mari saja mengajak kita sebelum mengajar kita menyembah. Ada seorang yang terkoneksi dengan salah satu rabi di Israel, di Australia. Dia punya nama Jane. Ya, Kak Yohana kenal Jane Dobson. Ya. Habis penyembahan malam itu, dia berkata, Holy Spirit talk something to me. You haven't needed. Lalu apa kebutuhan kamu? Saya tidak bilang. Saya cuma bilang, if Holy Spirit tell something to you, say I need something. Roh Kudus akan kasih tahu kebutuhan itu apa. Sebab kalau saya kasih tahu, saya tidak mau kasih tahu. Minta sama Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bilang ke kau kan. Saya bilang pakai bahasa Inggris tapi. Dan akhirnya Bapak Ibu, semua biaya yang ke Gesing itu dicukupkan. Selama 3 hari lebih
kita ada di sana. Hanya sebuah penyembahan yang dapat membuka hati, menjamah hati orang-orang. Disitulah Allah hadir, Allah membawa seluruh penyediaannya pada penyembahan itu, memenuhi kebutuhan kita waktu itu. Jadi pada saat kita butuh, Bapak Ibu. Jadi mari, apakah hidup kita punya ruang khusus untuk Tuhan, atau kita penuh dengan distraksi, kita sibuk, kita pelayanan. Karena ini atas nama Tuhan. Lebih baik kamu tidak usah melayani di tempat ini, di mimbar ini, tapi kamu tidak pernah hadir doa malam, tidak pernah doa puasa, tidak pernah berdoa, berhenti. There's no power. Buat apa orang lihat kamu gaya di depan sini? Nah, Tuhan tertawa. Dan kamu menyembah lambetura. Mulut ngomong tuh, aku mengasihi engkau. Iya. Bapak Ibu, promosi itu datang dari hal-hal kecil. Daud suka menyembah. Tidak usah cari promosi, Bapak Ibu. Pelayan Tuhan dengar, tidak usah cari promosi. Promotion will come if you obey to God, you submit to God. Engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya punya ruang khusus untuk Tuhan atau tidak? Mulai sekarang bangun ruang khusus. Tuhan, aku mau sediakan hatiku. Mulai jam ini sampai jam ini aku punya ruang khusus. Aku mau ketemu dengan Tuhan. Tuhan, aku ngangenin sama Tuhan. Mari sembah Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Deeply relationship with God. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Lagu ini kami nyanyikan, Bapak Ibu, ada orang yang kami kunjungi di Awen. Karena kami dibawa datang ke situ, kami dengan tim misi, 2 dari Afrika, 1 dari Australia, dan 1 lagi dari Karibian. Dia pastor, Bapak Ibu. Tapi saya sepakat dengan pastor itu. Saya bilang, kita tidak bisa datang, lalu kita langsung tengkang-tengking, kami berdoa, ini sakit apa, kami berdoa, enggak. Saya bilang, no, sir. Mari kita tanya Roh Kudus, apa sekalipun dia punya kebutuhan. Bapak Ibu, kurus, kulit bungkus tulang. Karena saya pikir tidak etis juga saya upload fotonya, saya nggak mau. Itu hal-hal yang umum, Bapak Ibu. Jadi kita menyembah Tuhan. Ketika kita bernyanyi I sing praises, Bapak Ibu, roh jahat yang dalam tubuh orang itu manifestasi, Bapak Ibu. Matanya menyala, melotot, busanya keluar kiri kanan. Begini, Bapak Ibu. Hanya penyembahan itu terjadi. Because the presence of God. Ya. Siapa kita lalu datang, kami tengking kamu, kami usir. Tanya Tuhan, sembah Tuhan. Sebab kehadiran Allah. Tanpa kita tengking juga, setan lari. Ketika Yesus puasa 40 hari, Bapak Ibu, dia selesai puasa. Dia lewat saja, setan bilang, hai Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Belum waktu. Yesus nggak tengking dia. Yesus lewat saja. They will feel the presence of God. Ada hadirat Allah yang begitu kuat, Bapak Ibu. Jadi perempuan ini membangun ruang khusus. Mari kita membangun ruang khusus. Kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita punya saat-saat yang teduh dengan Tuhan. Mari rajin makan sate saat teduh. Amin. Kalau makan sate yang benaran terus juga, ini di sini ada gerak-gerak, Bapak Ibu. Amin. Alias darting. Iya. Bukan dadar guling ya, darah tinggi, Bapak Ibu. Iya. Jadi dia punya ruang khusus untuk Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, janji Tuhan melampaui realita. Jadi kata Ibrani artinya hidup itu menjadi hidup.
perempuan ini sudah hidup, dia hidup dalam istilah yang namanya bios, Bapak Ibu. Hidup biologi, Bapak Ibu. Tapi hidupnya itu menjadi hidup karena perempuan itu mandul. Secara budaya adalah kemustahilan sosial dan biologis. Namun Elisa bernubuat, tahun depan engkau akan memeluk seorang anak. Janji ini, kata-kata ini juga mirip dengan kata-kata yang ditujukan kepada Elizabeth. Iya. Kata-kata ini juga yang ditujukan untuk Sarah. Tahun seperti ini, waktu ini engkau akan punya anak. 9 bulan kan umur kandungan, 10 hari. Ya. Wanita ini tidak memberitahukan kebutuhannya. Ketika ditanya, dia cuma bilang, saya ini seorang perempuan di kaumku. Artinya bahwa dia tidak punya anak. Dia tidak meminta anak, tapi dia kasih tahu dia tidak punya anak. Itu 2 hal yang berbeda. Dia tidak punya anak, dia hanya kasih tahu dia tidak punya anak. Dia tidak meminta anak. Jadi Bapak Ibu, janji Tuhan itu melampaui realita. Tuhan berbicara bukan berdasarkan kondisi, tapi berdasarkan otoritas firman-Nya yang diwakilin oleh Elisa. Bapak Ibu perhatikan area yang mati, yang mandul itu dalam hidup kita, itu menjadi hidup kembali karena kehadiran Allah, katakan amin. Dia akhirnya punya anak. Dia tidak mengharapkan anak. Dia tidak mengharapkan mujizat. Dia hanya menyiapkan ruang khusus supaya Nabi Allah itu datang tinggal. Dan suatu kali Elisa berkata, apa yang kamu mau dari Tuhan? Dia cuma bilang, saya tidak punya anak di kaumku. Dia tidak minta anak, tapi dia kasih tahu dia tidak punya anak. Elisa bilang, kamu akan punya anak. Ini artinya Bapak Ibu, iman di tengah kematian. Area-area yang mati, yang mandul dalam hidup kita. Ketika Allah hadir, Allah bekerja. Itu menjadi hidup kembali lagi. Because the presence of God. Ini yang penting Bapak Ibu. Wanita ini mengagendakan diri. Dia punya ketajaman roh. Dia mengenali bahwa Elisa adalah hamba Allah. Jadi hamba Allah itu orang kudus, orang benar Bapak Ibu. Yang kedua, dia mempersiapkan sebuah ruang. Ada ruang maha kudus yang disiapkan buat Tuhan. Elisa dapat datang tinggal dan menetap di situ, bukan datang dan pergi. Jangan kita jadikan Tuhan datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau padaku. Coba kalau Tuhan berkata seperti itu kepada kita, bagaimana Bapak Ibu? Wow. Kalau Tuhan itu nyanyi kepada kita menyembah Tuhan, I love you, I love you, I love you. Kalau Tuhan bilang gini, lambemu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang terjadi Bapak Ibu. Hal-hal yang mati dalam hidup kita, itu menjadi hidup kembali lagi. Karena kehadiran Allah. Kata present hadirat Allah itu artinya kehadiran Allah. Jadi kalau Allah hadir, dia membawa seluruh keilahian yang melekat pada dirinya secara intrinsik Bapak Ibu. Yang mandul itu dapat mempunyai anak. Mujizat itu terjadi melampaui logika kita Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dapat diterima oleh logika manusia, akal kali kalau dapat diterima, oke, itu logika, logis. Tapi Bapak Ibu perhatikan, mujizat itu bukan untuk hal-hal yang logis, di luar logika kita, melampaui logika kita. Dia tidak minta anak, tapi dia diberikan anak. Dia diberikan mujizat, ahli waris Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, anak itu akhirnya bertumbuh besar, anak itu mati. Yang terjadi Bapak Ibu kalau baca pasal ini, dia pergi untuk mencari Nabi Elisa lagi. Dan Elisa membangkitkan anak itu lagi. Jadi urutannya adalah dia seorang yang suka bergaul intim dengan Tuhan. Dia mengenali Elisa. Dia mempersiapkan tempat private room bagi Elisa. Elisa datang dan tinggal tetap di situ. Dia tidak minta apa-apa, dia hanya mempersiapkan ruang hati hidupnya. Boom, mujizat terjadi. Dia punya anak, anaknya mati, anaknya hidup lagi. Itulah sebabnya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu.
cari Tuhan, sembah Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Sebab kalau kita tidak menyembah, dunia di sekeliling kita ditambah rusak Bapak Ibu. Untung ada lagu Om Strong yang kasih kita guyon-guyon lucu-lucu. Kalau enggak kita lihat, dunia ini tambah kacau. Belum lagi itu Charlie Chaplin, dia komen sembarang, sampai ajak lagi petinggi-petinggi gereja untuk, do you know Charlie Chaplin? Bapak Ibu nanti carilah Charlie Chaplin siapalah. Itu Charlie Chaplin yang kumis begitu tuh, ya. Orang Sulawesi sana. Dia bikin negara ini jadi kacau dan lain sebagainya. Ya untung ada lagu Om Strong yang hibur-hibur kita sedikit, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, iman di tengah kematian, ketika anak itu mati, perempuan itu berkata, semua baik-baik saja. Artinya shalom, bukan sekedar damai, tapi utuh, lengkap, dipulihkan. Jadi dia tidak menyangkal realita, tapi dia menolak menjadikan kematian sebagai akhir dari cerita. Ketika dia datang, anaknya sudah mati, dia bawa bekal kan, dia pergi cari. Dia bilang ke suaminya, Pak, aku mau pergi cari Nabi Elisa. Nabi yang aku kenal, dia tidak suruh lakinya pergi. Bapak Ibu perhatikan, karena dia yang bilang ke lakinya bahwa Elisa itu hamba Tuhan. Dia kan yang pertama ngomong ke lakinya, lalu siapkan tempat dan lain. Mujizat terjadi, dia pergi juga, Pak, aku mau pergi cari hamba itu. Orang yang kenal hamba itu perempuannya, dia pergi. Dari jauh Elisa berkata, salam. Apakah baik keadaanmu? Dia tidak berkata kepada Elisa, aduh kasihan Tuhan, anak yang kau berikan mati. Aku tidak minta apa-apa. Dia tidak playing victim. Dia tidak menangis. Tapi Bapak Ibu lihat di situ dia bilang apa? Apakah engkau baik-baik saja? Dia jawab, iya saya baik-baik saja. Semua baik-baik saja, itu artinya shalom. Makanya jangan pernah kita ragu-ragu bilang shalom. Pakai kata shalom artinya damai sejahtera atasmu yang lengkap, yang utuh, diberkati. Sekalipun nanti orang bilang, oh dia ini Master Shalom, enggak apa-apa, memang harus kok. Dikit-dikit shalom, memang itu harus. Karena ada orang yang bilang, kamu ini Master Shalom. Ya memang harus kok shalom. Ya Master Shalom, Miss Shalom. Tante Shalom, Om Shalom. Ya semuanya shalom, amin. Ya. Jadi dia tidak menyangkal realita. Perempuan ini tidak menyangkal realita bahwa anaknya mati, tapi dia menolak menjadikan kematian sebagai sebuah berita. Iman sejati bukan menolak fakta, tetapi percaya kepada Tuhan punya kata terakhir. Jadi shalom artinya keyakinan bahwa Tuhan masih bekerja di balik tragedi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Saya melihat ada hamba Tuhan yang tidak bisa bayar kontrak. Itu dia merasa seperti itu sebuah beban. Tapi ada hamba Tuhan yang punya penderitaan yang luar biasa. Dia tidak pernah mengeluh. Bapak Ibu ini lihat perbandingan hamba Tuhan yang seperti ini. Inilah yang dimaksud dalam perempuan ini. Nggak bisa bayar kontrak aja, aduh sepertinya itu sebuah pergumulan yang berat. Tapi ada hamba Tuhan yang lain yang punya pergumulan yang lebih berat lagi. Dia tidak mengeluh, tapi dia percaya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa respon kita saat janji Tuhan terlihat seperti mati? Dia tidak minta mujizat, tidak minta anak, dikasih anak, kemudian anak itu mati, tapi anak itu kemudian dibangkitkan lagi. Bapak Ibu lihat kuasa kebangkitan melalui penjangkauan ilahi. Elisa memalingkan dirinya di atas anak itu, mata ke mata, tangan ke tangan. Ini bukan ritual tapi simbol. Ada transfer kehidupan. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Bapak Ibu, dia mentransfer apa? Kehidupan. Ruah nefes saya. Ada roh, ada kehidupan di situ. When Holy Spirit come into your life, your family, your business,
There is something must be happen. Ketika ada hadirat Tuhan, sesuatu itu pasti terjadi. Jadi mari senanglah untuk menyembah. Alkitab berkata, biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Punya napas kita semua toh. Amin. Jangan sampai sudah baru kita mau menyembah Tuhan. Nanti Pak, kalau saya sudah sembuh Tuhan, saya mau ke gereja Pak. Jadi selama masih ada napas dalam hidup ini, sembah Tuhan, amin. Jangan pakai tabung gas dulu baru sembah Tuhan. Alkitab bilang jelas kok, let every breath has praise the Lord. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Jadi harus nyanyi terus, katakan amin. Harus sembah Tuhan terus, katakan amin. Iya. Ada satu anak kita di panti, Bapak Ibu, dia paling suka sekali sulit untuk bicara. Ini tanya, ada istri jadi saksi ini, pelit bicara sekali. Namanya Fitri, dan dia sedang pulang untuk puji Tuhan, dia ada ikut pendaftaran di kampus negeri di Kupang dan tembus, dan dia akan balik ambil surat untuk kembali ke Kupang dari Marsudiri ini. Satu saat karena dia saking pelit suara, itu ininya rahangnya langsung kaku gini ketika dia lagi makan, Bapak Ibu. Langsung gini. Bawalah ke rumah sakit di situ, Bapak Ibu. Nah, ternyata kita harus, mulut itu jangan pelit-pelit gini, harus diolahraga, rajin bicara. Tapi bicara firman Tuhan, jangan bicara ngawur-ngawur. Ya, nah, rajin bicara. Alkitab juga bilang, orang yang bernapas memuji Tuhan. Jangan sampai pakai napas buatan, oksigen. Mau napas gratis atau beli tabung gratis, Bapak Ibu? Gratis. Mantap opa. Jenengan pancen oye. Jadi kebangkitan terjadi ketika ada sentuhan ilahi, Bapak Ibu. Keren perjalanan hidup ini, jadi utuh. Dia suka menyembah Tuhan, dia mengenali perempuan yang datang, dia membangun tempat yang khusus, dia mendapatkan lawatan Allah. Ada mujizat terjadi dalam hidupnya, dia punya anak, anaknya mati, kemudian anaknya dibangkitkan kembali lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Kata ditambahkan itu artinya to be continue. Artinya berkesinambungan. Bapak Ibu pernah nonton film Arnold Schwarzenegger? Ketika di akhir film itu dia bilang, I'll be back. Saya akan kembali lagi. Kalau yang tua-tua pasti tahu lagunya. Kembali, kapankah kita akan kembali lagi? Ya pasti ingat ya. Tuhan akan kembali loh Bapak Ibu. Jemput kita semua, para pengantinnya. Nah, bagaimana kalau kita nggak terbiasa nyanyi, terbiasa menyembah? Iya, di sana kita kagok lagu ya po. Lagu po. Ya, enggak tahu. Ya ampun. Ya, jadi mari kita terlatih untuk menyembah. Amin. Sebab salah satu aktivitas yang dilakukan di bumi akan kita lakukan di sorga adalah menyembah. Tidak baca Alkitab. Enggak menyembah saja. Tuhan hormat segala puji bagi Allah. Hormat seperti malaikat 24 jam kita nyanyi, kita menyembah. Iya. Enggak ada baca Alkitab, makanya di bumi selama ditinggal di bumi raja baca Alkitab. Karena di surga enggak ada baca Alkitab. Menyembah. Aktivitas yang dilakukan di bumi yang akan kita ulang di sana. Kita tinggal dalam kemuliaan dan menyembah Bapa. Jadi Bapak Ibu, aplikasinya bagi kita adalah Tuhan ingin menjamah langsung area-area yang mati dalam hidup kita. Karena itu perempuan Sunem ini mengajarkan kita 5 hal. Yang pertama, katakan dengan saya, yada. Yada artinya kenali hadirat Tuhan. Jadi kita mengenali hadirat Tuhan, ada keintiman. Iya. Saya tidak berani bilang, oh saya tahu istri saya, oh bisa dikamplengin saya. Saya tahu istri saya, detailnya. Ya, jadi tahu. Beda antara kenal dengan tahu. Jadi kita harus mengenal Allah. Jangan sampai ke anak-anak skewa. Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui, jenengannya sopo. Nah, dapat cakar lari telanjang. Itulah sebabnya ciri hamba Tuhan.
Itu harus benar Bapak Ibu. Jadi perempuan ini mengajar kita satu, kenali hadirat Tuhan atau yada. Yang kedua, menyediakan ruang private room di hati kita. Coba kalau Pak Pendeta James ditanya sama istrinya, iya Pak, sopo sing cantik. Coba kalau Pak James jawab yang lain, wah dikamplengi ku. Iya, pasti istrinya toh. Amin. Iya. Ya. Hati-hati nanti coba rajin-rajin bikin lucu nyanyi lagunya Om Strong itu ya. Ku kenal Veronica kau. Nah gitu. Sampai Tuhan akan kasih ujian kepada kita loh. Coba satu kalimat Bluetooth has connected successfully. Wah keren ya. Jadi pada password kalau kita mau masuk ke private room. Jadi mari kita sediakan ruang khusus bagi Tuhan di hati kita, waktu kita, tempat kita. Tuhan itu omnipresent Bapak Ibu ya. Kamu bisa sembah Tuhan di mana aja. Orang Kristen mah sembah Tuhan, lu lagi di toilet juga nggak masalah, akses Tuhan kok. Tuhan itu roh, jadi dia nggak terpengaruh dengan bau, nggak. Sembah Tuhan, nggak perlu bangun pagi harus sikat gigi dulu, mulut bau. Ada yang mau menyembah Tuhan dulu. Saya mau menyembah Tuhan dulu. Dia pergi disikat gigi, dia sebut, oh God, ya gitu nggak. Tuhan tidak perlu bau gigi, mau jigong di sini nggak peduli. Roh, amin. Iya. Sediakan ruang di hati kita. Yang ketiga, percaya janji Tuhan, Bapak Ibu. Perempuan ini mempercayai janji Tuhan. Yang berikut, pegang iman. Dan yang berikut adalah terima kehidupan. Kehidupan anaknya menjadi kata kunci dari rangkaian peristiwa yang wanita ini alami. Artinya kita lihat polanya di sini Bapak Ibu. Dari penyediaan, ada janji, ada ujian, ada iman, ada kebangkitan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah deklarasi profetik. Ikutin kata-kata saya ya Bapak Ibu. Hari ini Tuhan berkata, apa yang mati dalam hidupku tidak akan berakhir di kubur. Aku sedang menghembuskan ruah kehidupan ke dalamnya. Dalam pekerjaanku, dalam hidup suamiku, dalam hidup istriku. Di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tunduk kepala, kita berdoa. Roh Kudus, pribadi Allah yang berkuasa, yang menyelidiki segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Di dalam ruangan ini Tuhan, Engkau tahu semua kami. Berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ada pada semua kami. Biarlah Engkau penuhi itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Area-area yang mati dalam hidup kami, itu menjadi hidup. Biarlah roh kami mengenali Engkau Tuhan dengan tajam. Dan kami belajar untuk mempersiapkan ruang di hati. Karena ketika kami mempersiapkan ruangan khusus itu, Allah datang tinggal dan menetap bertata di situ. Dan ada hal-hal besar terjadi. Apa yang tidak pernah kami pikir, wanita ini nggak pernah pikir punya anak. Itulah sebabnya Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kamu pikir, kamu dengar, yang timbul dari hati dan pikiranmu itu yang disediakan Allah bagimu. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar lewat kebenaran ini, iman jemaat bangkit untuk memiliki ketajaman roh lewat pembacaan kitab suci, penyembahan pribadi, doa-doa pribadi, ibadah-ibadah persekutuan yang dilakukan, yang sudah diatur oleh reguler gereja di tempat ini. Sebab ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan kekekalan. Lalu kemudian mereka mempersiapkan ruangan itu. Mereka akan menikmati sendiri hasil dari hubungan itu dengan Tuhan. Dan ketiga, ada area-area yang mati dalam hidup itu akan kembali pulih dan bangkit kembali dalam nama Yesus. Aku berdoa segala kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan Tuhan, rencana-rencana yang dalam hidup jemaat, aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Roh Allah, Roh Kudus bekerja dengan hebat atas jemaat di tempat ini. Empowering mereka Tuhan, penuhi mereka dengan roh-Mu.
Ketika mereka meninggikan Engkau akan menarik banyak jiwa untuk datang di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, perlengkapi gereja di tempat ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hal-hal yang besar terjadi, kunjungan-kunjungan ilahi terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus, tanda-tanda heran, dahsyat, mujizat dan ajaib terjadi. Peristiwa-peristiwa heran dan ajaib terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, terima kasih. Mereka mengenali Engkau di dalam nama Yesus. Mempersiapkan Tuhan bangunan kamar khusus sehingga Engkau datang dan tinggal diam menetap Tuhan. Terima kasih dalam hidup mereka sebagai kabar rohani. Dan ketika mereka menyembah Engkau, hal-hal yang luar biasa terjadi, mujizat terjadi, kunjungan lawatan-lawatan roh terjadi, peristiwa-peristiwa ajaib terjadi. Dan mereka akan terkoneksi dengan bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Pelayanan akan bertumbuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu sebagai pengantin-Mu di tempat ini. Pertajam kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dengan karunia-karunia roh. Jadikan penyembahan sebagai senjata kami. Jadikan penyembahan sebagai hidup kami. Kami mau dikenal oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berhenti sampai di sini. Roh Kudus yang tidak terbatas akan melanjutkan kepada jemaat-Mu pengertian ini dan mereka bertumbuh berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, berkati jemaat-Mu sebagai pengantin-Mu di tempat ini. Persiapkan jemaat di tempat ini as a secret weapon, sebagai senjata rahasia Allah di kota ini. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang pengenalan Allah, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bungkus jemaat di tempat ini dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu. Segala hal yang ingin merusak kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Yesus, senjata-senjata yang ditempa kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan. Senjata-senjata rohani kuat di tempat ini mereka beri dengan pedang roh yang adalah firman Allah yang hidup di dalam nama Tuhan. Berkati jemaat dengan seluruh pekerjaan bisnis mereka, keluarga, rumah tangga, anak-anak mereka. Terima kasih ketegangan-ketegangan psikologi yang mereka hadapi. Roh Kudus berdaulat di atas segala sesuatu, memberikan jawaban dan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu boleh berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, kembalikan kepada WL. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Roy. Terima kasih berkatnya Pak, luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Kami persilakan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga menikmati Engkau, menikmati beribadah kepada Engkau di tempat ini, Pak. Dan teristimewa kami menikmati berkat firman Tuhan yang membawa kami untuk bertumbuh memiliki kepekaan rohani itu. Seperti apa yang terjadi pada perempuan Sunem, memiliki pengenalan yang lebih akan Engkau, mengenali tanda-tanda akan hadirat-Mu Tuhan, penyataan-penyataan melalui kesukaan kami di dalam merenungkan firman Tuhan, kesukaan kami di dalam mempersiapkan private room, tempat khusus, waktu khusus, intimasi di dalam kami, hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menyediakan tempat khusus bagi Tuhan, Engkau datang dengan penyediaan-Mu atas kami, kehidupan atas kami, atas aspek-aspek kehidupan yang mati, Tuhan sanggup menghidupkannya.
Terima kasih ya Bapak. Meteraikan setiap firman Tuhan atas jemaatmu tempat ini. Dan kami juga mengucap syukur atas hamba-Mu Bapak Pendeta Roy Sipahilut yang sudah Engkau pakai jadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu atas gereja ini. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati beliau. Berkati pelayanannya, berkati kepemimpinannya, di Tuhan penggembalaannya di GBIN Kapernaum, Tuhan berkati lebih lagi. Berkati juga LKSA Batu Penjuru, Tuhan berkati, Tuhan pakai Tuhan menjadi bejana-Mu untuk menyatakan Engkau, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kota Kabupaten Jemberana ini dalam nama Yesus. Berkati juga istri, anak-anak, dan semua pelayanan beliau misi sebagai misionaris. Tuhan pakai lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota ini khususnya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar umat-Mu di tempat ini akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapak, setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh kasih kepada Engkau. Dan kami percaya setiap tangan yang menabur semakin diberkati Tuhan, semakin diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Roy. Tuhan berkati, terima kasih juga buat Ibu dan Bu Yohana juga, terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Dan dengan penuh sukacita untuk mengundang pada minggu-minggu berikutnya kembali beribadah bersama kami tempat ini. Saya sampaikan jadwal kegiatan gereja sepekan. Ibadah family altar yang biasanya diadakan hari Rabu bukan ditiadakan tapi digabungkan sekalian di hari Kamis. Jadi hari Rabu dikosongkan, dipindahkan pada ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis jam 6 sore di tempat ini seperti yang di layar ya. Kemudian ibadah doa malam yang biasanya hari Sabtu digeser menjadi hari Kamis. Menjadi hari Jumat ya. Yang biasanya doa malam hari Sabtu digeser ke hari Jumat jam 7 malam atas permintaan keluarga Bapak Gembala sebagai peringatan 1 tahun kepergian anak kita David. Jadi sekali lagi supaya diingat ya, hari Kamis ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus jam 6 sore. Hari Jumat ke gereja lagi, ibadah doa malam jam 7. Hari Sabtu latihan musik seperti biasa, jam 7 malam. Kemudian hari Minggu, ibadah raya jam 6 sore. Kemudian ibadah sekolah Minggu jam 6:30. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Jadi nanti kita hari Kamis, mari datang ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus. Jangan sampai enggak datang. Dan hari Jumat kita datang lagi memperingati 1 tahun anak kita David. Jadi jangan lupa Kamis, Jumat harus datang. Amin. Kita umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Kalau lebih daripada pemenang, jangan sampai enggak datang. Amin. Nah, amin. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Kami undang untuk jemaat bagi berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur jika kami dikuatkan oleh penyampaian firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Roy Israel Sipailut. Tuhan berkati beliau. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, dan berkati semua apa yang beliau lakukan. Tuhan pasti membuat berhasil dalam nama Yesus. Karena kami tahu bahwa kebenaran senantiasa ada pada beliau. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Juga berkati keluarga. Berkati ibu, anak-anak, semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap keluarga yang senantiasa bersandar atas kuasa daripada Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan. Dan Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa melindungi, dan Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh dibuka mata hati kita. Agar kami senantiasa menyediakan private room di dalam hati kita. Untuk menghadirkan Engkau di dalam private room ini, sehingga kami boleh berealisasi dengan Engkau. Kami boleh merasa dekat dengan Engkau. Oleh karena private room yang sudah kami bangun. Terima kasih Bapak, firman Tuhan saat malam hari ini boleh menguatkan kami. Dalam setiap penyembahan kami. Kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau dalam setiap penyembahan kami. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, dan Bapak Kapolri, Panglima TNI. Kami serahkan semua para pemimpin nasional kami di dalam tangan Tuhan. Sehingga boleh melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, berkati kesehatannya. Sehingga boleh melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami amat sangat percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota kami. Berkati keamanan dan perekonomiannya. Sehingga kami boleh nyaman di Kabupaten Jembrana ini. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha pabrik rotimu, budidaya tambakmu, kesehatan dan pendidikanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera
dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus panggil kita semua. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.